Baik, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa tanggal 15 Juli. Yang dimana pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini berjudul Aku yang Ilahi. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya rindu kita untuk bersatu dalam doa. Kami datang kembali ke hadirat Tuhan pada hari ini dengan merendahkan hati, pikiran dan juga diri kami, meminta ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Izinkan kami untuk mengerti akan firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan membukakan pikiran dan juga hati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar dan juga akan kami pelajari. Berkati juga hamba Urapi, agar hamba menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku yang ilahi. Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai kisah, kita ceritakan kembali kisah dari seorang Musa, ya, yang dimana Musa kembali lagi mengalami dilema. Kenapa? Kalau kita lihat cerita daripada Musa ini lumayan menyedihkan ya Bapak Ibu. Di mana dia diutus oleh Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan dan Musa ini juga bukan pribadi yang mengerti akan banyak hal. Tetapi yang perlu kita ketahui dan perlu yang kita ambil poinnya adalah Musa ini tidak pantang menyerah dan dia selalu mengkomunikasikan apa yang menjadi keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan disinilah di pelajaran hari ini kembali lagi Musa mengeluh. Dia mengeluh karena dia dicaci maki oleh Firaun dan sekarang bangsanya sendiri mengutuknya. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita memimpin sebuah kelompok, ya, atau mungkin memimpin sebuah partai. Lalu anggota kita sendiri mencaci maki kita, anggota kita sendiri mengutuk kita. Pasti kita akan emosi pastinya ya. Lalu kita akan mengeluh. Nah, itu juga halnya sama hal yang dirasakan oleh Musa. Musa menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Ya, yang dimana kondisi bangsa Israel semakin memburuk. Lalu Musa bertanya, Tuhan, mengapakah engkau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Inilah bentuk rasa ketidakpuasan Musa terhadap Tuhan. Yang dimana kalau kita mengingat situasinya kita akan dapat mengerti. Namun Tuhan kembali lagi tidak lepas tangan. Tuhan memberi tanggapan yang sangat kuat dan dia akan bertindak dengan sangat tegas. Dikatakan dalam Keluaran 6 ayat yang pertama, sekarang kamu akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran 5 ayat 22 dan Keluaran 6 ayat 8, kita akan melihat apakah respon Allah kepada Musa dan kebenaran teologis yang penting apakah yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran 5 Keluaran 5 ayatnya ke-22 dan pasal yang ke-6 ayatnya 8. Ada 3 poin yang boleh kita ambil. Poin yang pertama adalah setelah menghadapi penolakan dari Firaun dan kekecewaan dari bangsanya sendiri, Musa merasa gagal. Lalu ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Disinilah kita melihat Tuhan kembali menyatakan identitasnya di dalam Keluaran 6 ayatnya yang kedua dan juga ayat yang ke-8. Ya, di mana di situ dikatakan, akulah
Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, Yahweh itu adalah nama perjanjian yang menyatakan kesetiaan Allah untuk menepati janjinya kepada umatnya. Poin yang kedua adalah mengungkapkan karakter perjanjiannya. Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam Keluaran 6 ayat 4-5. Disinilah ia menunjukkan bahwa penundaan bukanlah pelanggaran terhadap janji, tetapi bagian daripada proses pemenuhan janji dalam waktunya sendiri. Mungkin secara pribadi kita melakukan komunikasi, memiliki pergumulan dan kita menyampaikan kepada Tuhan. Dan keluhan itu mungkin kita keluhkan di beberapa tahun silam dan kemudian Tuhan baru menjawab di tahun ini. Jadi di sini Tuhan menekankan bahwa penundaan bukanlah pelanggaran terhadap janji, namun Tuhan memiliki waktu yang pas untuk diberikan kepada kita. Dan yang poin yang ketiga adalah memberikan 7 janji yang dimulai dengan aku akan. Jadi aku akan membebaskan, melepaskan, menebus, mengangkat kamu menjadi umatku, menjadi Allahmu, membawa kamu ke negeri yang kujanjikan, dan Yesus akan memberikannya kepada kamu. Inilah pernyataan janji penebusan dan pembebasan secara lengkap, yang dimana itu menggambarkan keselamatan yang Allah tawarkan. Ini menekankan bahwa di dalam perikop ini Allah tidak hanya sekedar menanggapi emosi daripada Musa, tetapi meneguhkan identitasnya sendiri sebagai Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Di dalam tulisan Nyonya Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 295 mengatakan, sebagaimana Musa mengalami kegagalan yang tampaknya pada permulaan tugasnya, begitu juga umat Allah dalam pekerjaan Injil seringkali menemui kesulitan besar. Namun janganlah mereka putus asa. Tuhan melihat kesudahannya dari permulaan. Dalam kekecewaan, kasih karunia-Nya masih menyertai. Dan juga Ellen G. White menegaskan bahwa Allah membiarkan Musa menghadapi penderitaan ini agar ia belajar sepenuhnya mengandalkan kuasa dan nama Allah, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Kesimpulan yang boleh kita ambil dari pelajaran pada hari Selasa ini adalah ketika saudara memiliki keluhan, ketika saudara merasa diri saudara tidak sanggup, ketika kita memiliki banyak sekali pergumulan, ketika kita merasakan emosi, itu suatu hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah merasa diri kita kuat. Lalu yang kedua, jangan pernah putus asa. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan kita, sama halnya seperti Musa. Kehidupan Musa tidak beda jauh dengan kehidupan kita untuk saat ini. Kita berawal dari yang tidak tahu apa-apa. Mungkin kita tidak memiliki talenta public speaking yang baik, kita tidak pandai untuk berbicara, tetapi itu juga yang dirasakan oleh Musa. Namun yang dilakukan oleh Musa adalah dia menyampaikan, dia minta tolong kepada Tuhan. Dia berdialog kepada Tuhan secara pribadi dan secara intim. Yang tadinya dia tidak mengenal arti daripada nama Allah, tapi melalui dialog itu, melalui hubungan intim Allah dengan manusia, dia menjadi mengerti dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kiranya pelajaran ini juga boleh menjadi aplikasi kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita akan melakukan aktivitas, kita akan melakukan pekerjaan kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita mendapatkan sebuah tekanan. Jangan pernah merasa diri kita kuat, tetapi selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan di setiap langkah kita. Maka kita akan menerima keringanan dan kita akan selalu merasakan kasih Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.